Rahayu, Pais. Rahayu, Mas Budi. Selamat pagi, terima kasih. Kasih. Kesempatan pagi ini kita akan kembali membahas mengenai kasih secara universal. Di dalam semua agama mengajarkan kasih. Bahkan kalau di Islam itu di Al-Quran itu surat Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim itu juga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di Injil juga banyak tentang kasih, bahkan di Lukas 6:27, Lukas berapa ya tadi? Lukas 6:27-34 itu juga bahkan kasihilah musuhmu itu banyak di itu yang menarik. Bagaimana itu Mas Budi? Kasihilah musuhmu. Saya bacakan sekilas. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jadi sebagian itu, itu juga kalau orang awam susah itu, Pak. Itu. Ya, itu semua proses dalam perkembangan kehidupan rohani. Dari kehidupan rohani kanak-kanak akan menjadi semakin dewasa, dan kedewasaan rohani ini tidak seiring sejalan dengan kedewasaan raga. Itu sudah jelas ya Mas Budi ya. Mungkin banyak anak-anak yang berusia 15 tahun, 17 tahun, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi, tapi cara berpikirnya, cara berperilakunya sudah sangat dewasa sekali dan sudah sangat bijaksana sekali. Sehingga kalau diajak tidak baik oleh orang tuanya, mereka akan tidak mau. Ya, itu. Terus banyak juga orang tua yang sudah usia 60, 70 tapi perilakunya masih seperti kanak-kanak, suka minum minuman keras, suka berkelahi, suka bermain-main, suka bermiso-miso. Ya. Makanya ajaran-ajaran semua agama itu mengajarkan kasih. Buddha sendiri juga seperti itu. Buddha adalah ajaran kasih. Di Hindu juga ajaran kasih sangat jelas sekali, seperti kalau mau menanam padi, alam semesta juga sangat dikasih sekali. Betul. Untuk dari sudut pandang yang lain, seperti negara Indonesia ini terbentuk juga atas berkat rahmat Allah, itu juga Tuhan memberikan petunjuk kepada founding father kita untuk memberikan di dalam Pancasila itu loh, Pak. Itu Mas Budi tadi mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu diberikan berkat rahmat Allah. Itu Mas Budi membacanya di mana atau tahu diberitahu siapa? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, Pak. Itu mau dijelaskan? Saya tidak apa coba Mas Budi. Saya baca. Yang alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, gimana itu? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berarti secara eksplisit di situ di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan sebagai konstitusi konstitusi negara. Jadi kalau itu dirubah, ya fondasi negara ini akan berubah, negara ini akan runtuh. Sebagai konstitusi mengakui secara eksplisit bahwa kemerdekaan ini diberikan oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka di dalam implementasi perwujudan dari tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, diwujudkan juga perwujudan kasih. Tata kelola kehidupan berbangsa bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa? Yaitu dasar negara
Pancasila. Pancasila. Pancasila juga disebut sebagai way of life, cara hidup, cara berperilaku, ya, cara berpikir, cara bertutur kata, cara bertindak bangsa Indonesia itu adalah Pancasila yang kemudian diwujudkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia dan dijabarkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga perwujudan dari kasih, ya. Dan kemudian di dalam sesanti Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari kitab apa itu, Mas Budi? Sutasoma. Sutasoma, ya. Sutasoma di negara Kertagama ada pada itu? Ada juga ya. Jadi di Sutasoma dan di negara Kertagama. Berarti sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini disepakati berdiri, maka dasar kehidupan, dasar pandangan hidup, dasar cara hidup itu sudah ada ya di bangsa Indonesia sebelum negara ini ada ya. Secara penyatuan Nusantara itu kalau nggak salah melalui Kertanegara dulu mencita-citakan Dwi Pantara, bersatunya pulau-pulau. Terus dilanjutkan ke Sri Buana Tunggadewi, kepada Gajah Mada itu Nusantara. Ya. Nah, dengan demikian berarti bahwa Bapak bangsa kita dahulu pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwa Pancasila adalah way of life atau cara hidup atau cara berperilaku, cara berkehidupan spiritual, kehidupan kerohanian bangsa Indonesia itu benar ya, ya. Jadi bukan hanya sebagai konstitusi, tetapi sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia sebetulnya ya. Artinya itu yang paling tepat yang diberikan untuk bangsa Indonesia. Iya, betul. Sehingga ketika sekarang ini terjadi banyak orang yang berperilaku memecah belah, kemudian mendiskreditkan pemerintah, mendiskreditkan pribadi, membunuh karakter, sebagainya, itu sebetulnya bertentangan dengan Pancasila pada itu sebetulnya. Ya, menurut saya bertentangan dengan Pancasila. Iya. Dan bertentangan dengan apa yang diberikan Tuhan. Iya, bertentangan dengan cara hidup, dasar hidup, pandangan hidup kita ya. Padahal Pancasila sendiri atau justru Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu sangat diakui dunia. Ya, sekarang mulai banyak negara yang mulai belajar memahami Pancasila dan belajar juga bagaimana kalau diterapkan di negara mereka masing-masing. Bagus, memang. Kalau di luar banyak satu negara, satu suku, satu bahasa terpecah menjadi beberapa negara. Ya. Kalau di Indonesia bersuku-suku, berbangsa-bangsa menjadi satu negara. Padahal area luasnya itu jauh melebihi luas negara-negara yang di Eropa dan sebagainya itu ya. Jadi sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika sama Pancasila itu sudah melekat di hatinya Indonesia, rakyat Indonesia, Pak. Sehingga sebetulnya para pemecah belah, orang yang seperti itu sebetulnya orang Indonesia atau bukan? Karena kepribadiannya jelas bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya,
Ya sudah, itu semuanya berproses ya. Silahkan saja mereka. Sekarang kita sebagai seorang pejalan hidup rohani Sumaraheng Allah itu juga sesanggeman itu juga nampaknya disesuaikan dengan Pancasila. Sila pertama mungkin Mas Budi bisa mengatakan sila pertama itu di sesanggeman diwujudkan di dalam nomor berapa? Sila pertama itu ketuhanan yang awal itu di sesanggeman nomor 1. Ya, nomor 1 itu bunyinya sanggem tansah datang Allah. Nomor 1 para kulawarga Sumarah sami yakin menawi Allah punika wonten. Ingkang ngetahne wonten akhirat saesinipun menapa dene ngakeni wontenipun para rasul tuwin kitab sucinipun. Terus nomor kalih. Nomor kalih niku sanggem tansah datang Allah. Sumingkir saking raos pandhaku kumingsun namung pitados dhateng kasingatan saha sujud Sumarah ing Allah. Leres. Lajeng nomor pinten malih? Nomor 3. Leres. Nomor 3 menika maksud disarasing sarira tenggelaming penggalih saha sucining rohipun mekaten ugi ngutamekaken watakipun dalah muni tuwin tindak nampiripun. Leres. Terus maksud disarasing sarira kita tetap usaha supados diri pribadi, diri kita ini, raga kita ini sehat nggih. Amargi menapa? Amargi ini adalah anugerah Tuhan. Nggih. Terus nomor pinten malih? Nomor 1, Pancasila nomor 1. 1, 2, 3, nggih. Nomor gangsal nggih. Kados pundi? Sanggem tumindak saha makati andhemaraken wajib ngasem sarta anggalaken perlu kebayu niku menika nomor mangke mbok pilih nomor kalih nggih. Tinggal nomor setunggal. Ingkang nomor tunggal boleh sampun 3 niku. 3 wonten malih apa? Nomor 1 setunggal kali 3 lajeng sekawan raketaken pasadherekan kedasar Menika prosese nika nomor kalih nggih. Terus Persatuan Indonesia menika terus nomor gangsal, sekawan gangsal. Nomor menika sanggem menika nggih mengarah ke ketuhanan nggih. Sanggem tumindak leres, leres. Sanggem tumindak leres, ngestakaken angger-angger negari tuwin ngaosi ing sesami nika mangke ugi mlebet nomor kalih nggih. Terus boten nacak kawruh liyan malah tumindak kanthi sing sadaya golongan para ahli kepatosan tuwin sadaya agami saged nunggil gegayuhan. Nika nomor Pancasila nomor tunggal. Nomor sila tunggal. Nomor setunggal kalian nomor 3 di Persatuan Indonesia ya. Saged nunggil gegayuhan. Gayuh supados saged maksud dhateng Gusti Allah. Gayuh nomor gangsal Pancasila nomor gangsal nggih menika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus menika klebet ugi nomor setunggal. Terus ugi nomor sekawan Pancasila nggih. Terus malih nomor gangsal boten wonten amargi berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lajeng nomor 9 boten fanatik namung pitados dhateng kasunyatan ingkang tundhonipun murangapi dhumateng bebrayan umum menika mlebet Nomor setunggal nggih. nomor setunggal mlebet. Nomor kalih mlebet. Mlebet. Nomor 3 nggih mlebet persatuan nggih. Terus nomor 8 Tabrimudi Jembaring Seserepan Lair Batas menika nomor kalih. Nomor kalih saged mlebet. Lajeng
nomor setunggal saged mlebet ta? Saged. Maksudi Tabri mudi jembaring seserepan lahir batas ateges ugi seserepan ngengingi Gusti Allah. Nggih. Berarti sesanggeman itu memang perwujudan dari laku manusia yang harus dijalankan Jalan Sumara bisa berkaitan dengan Pancasila. Pancasila itu membuktikan bahwa Pancasila itu juga laku kerohanian. Sesanggeman juga laku kerohanian. Berasal sama-sama dari kasih Tuhan. Mewujudkan sama-sama kasih juga. Jadi Pancasila itu mewujudkan kasih, kemudian sesambungan juga mewujudkan kasih. Itu sesuai dengan agama sanes, sesuai dengan jalan hidup rohani sanes kados Mudi Utomo, Pangestu, lajeng Sabto Dharma, Sabto Silo, Sundo Wiwitan, Sumara Purbo, gitu, kata sangat ya. Menikah. Sebenarnya yang diajarkan juga sama, ajaran kasih. Kasih, intinya pun memayu hayuning bangono. Tapi sayangnya yang beberapa tadi yang disampaikan Pak, ada beberapa gelintir tadi yang fenomena yang terakhir-terakhir ini kan masih banyak yang belum sadar gitu. Apakah kita sebagai manusia bisa gitu untuk memberikan kesadaran atau Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan kesadaran? Iya, menawi kita manusia ketinggalipun wangel. Kados bahasanipun umum kan ya angel wis angel. Ya angel. Ya menika sinaosa kathah ingkang sampun menasihati, kathah ingkang sampun nyaosi wawasan mereka tetap kados ngaten kemawon. Pramila tugas kita kadidene perjalanan jalan hidup rohani sumarahing Allah sagedipun yen namung maslahaken dumateng purbawisesa dalem Gusti Allah. Nah, itu merupakan perjuangan kita sebagai berjalan jalan hidup rohani sumarahing Allah. Terus perjuangan kita sebagai berjalan jalan hidup rohani sumarahing Allah bukan dengan jalan politik, bukan dengan jalan mengikuti partai politik praktis, bukan dengan jalan berdemo, bukan dengan jalan menyampaikan pendapat secara terbuka di surat kabar, di konten-konten, di wawancara-wawancara TV, bukan, tetapi dengan sujud perjuangan. Kita masyarakat Nusa Bangsa Negari Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Wakil Presiden dumateng pengayoman pitulung tuntunan kepada saha sing katresnan dalem Gusti Allah. Saha masyarakat para pengganggu, para pemecah belah, para pembuat kisruh dumateng purbawisesa panjenengan dalem Gusti Allah piyambak. Inggih menika hukum suci Tuhan, yaitu hukum sebab akibat yang merupakan pengadilan suci Tuhan. Jadi ini kok terus perjuangan kita, perjuangan rohani. Jadi memang tugas kita sebagai pejalan rohani Sumara hanya memasrahkan kepada Tuhan semuanya ini, termasuk
jalannya negara ini kepada Tuhan, dan pengganggu-pengganggu itu juga dipasrahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menggerakkan. Ya, betul. Gitu, dia baik. Terus nyatanipun wiwit cengkling negari menika berdiri, proklamasi 1945, kathah resah-resah, kathah pemberontak-pemberontak ngira saged dipun atasi. Ngira atas tahun 1900 gangsal. Terus satya demo-demo lan sapiturutipun saged dipun selesaikan dengan baik. Saking pitulung dalam Gusti Allah. Menika kasih Tuhan yang tiada. Betul. Hitungannya untuk bangsa Indonesia. Terus. Ujungnya sampun cekap. Sampun cekap, baik, sampun jelas menika. Mugi bermanfaat untuk kita semua pejalan rohani Sumarah dan penganut spiritual dan penganut aliran agama semuanya dan seluruh Indonesia. Semoga Indonesia bangkit 2045 semakin nyata. Amin.